Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidayati, Agent of Gold dari cabang Mojokerto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi, yaitu mengenai hal menarik di dunia emas. Wah, pastinya materi ini sangat menarik juga untuk dibahas ya. Nah, saya akan menjelaskan untuk dua hukum emas. Apa saja dua hukum emas itu? Yaitu yang pertama hukum reverse price dan yang kedua adalah hukum pengali. Nah, hukum reverse price adalah suatu kondisi di mana barang atau impian akan menjadi lebih murah jika kita belinya dengan emas. Saya akan menyajikan sebuah tabel perbandingan biaya umroh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, jika pada tahun 2017 biaya umroh kita butuh dana 21 juta dan waktu itu harga emas adalah 650 per gram, maka jika kita konversikan ke dalam bentuk emas, kita butuh 32 gram emas. Nah, langsung kita lihat perbandingannya pada tahun 2020 ya. Nah, tahun 2020 itu biaya umroh naik menjadi 25 juta. Sedangkan harga emas pun sekarang tahun ini adalah sudah mencapai 1 juta ya, sekitar 1 juta per gramnya. Nah, otomatis kita hanya butuh 25 gram emas. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa menabung dengan emas pastinya lebih menguntungkan ya, dan impian juga lebih cepat terwujudnya. Yang kedua, ataupun ketika kita ingin membeli mobil. Nah, saya akan menyajikan perbandingan harga mobil ketika di tahun 2015 dan di tahun 2020. Jika pada tahun 2015 untuk mendapatkan mobil kita memerlukan biaya 233 juta dan waktu itu harga emas adalah 540 per gramnya. Maka jika uang tersebut kita konversikan ke dalam bentuk emas, kita membutuhkan 431,5 gram ya. Nah, sedangkan pada tahun 2020 harga mobil itu ternyata naik, yaitu jadi 255 juta. Nah, jika pada tahun ini harga emas itu 1 gramnya itu 1 juta, maka kita hanya butuh 255 gram emas. Di situ juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menabung emas pastinya akan sangat menguntungkan. Nah, jadi awalnya kita hanya bisa beli mobil satu, karena kita konversikan uang kita ke dalam bentuk emas, akhirnya bisalah tercapai 2 mobil, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kita mengetahui hukum ini? Yang pertama yaitu agar kita bisa mencapai impian kita lebih cepat, dan yang kedua kita juga bisa memotivasi sahabat-sahabat kita, keluarga kita untuk mengkonversikan tabungannya ke dalam bentuk emas. Yang ketiga, kita juga memiliki tujuan dalam menabung emas. Contohnya tujuannya untuk umroh, untuk beli mobil, untuk biaya haji, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kita bisa membuktikan bahwa emas adalah tabungan terbaik, tabungan cerdas untuk mencapai impian kita dibandingkan dengan menabung pakai uang kertas. Nah, sekarang saya akan bahas alasan mengapa sih terjadinya hukum reverse price itu. Ya, hukum reverse price terjadi karena kenaikan harga emas yang semakin lama semakin naik. Jadi daya beli uang jadinya turun, ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pengali. Nah, hukum pengali, apa sih hukum pengali itu? Hukum pengali yaitu suatu kondisi di mana semakin banyak emas yang kita miliki, maka keuntungan dan manfaatnya semakin besar ketika terjadinya perubahan. Nah, saya akan menyajikan sebuah perbandingan hukum pengali dari keuntungan ya. Jadi perbandingan pada tanggal 9 September 2020 dengan perbandingan harga emas pada tanggal 10 September 2020. Nah, jika pada waktu itu kita punya emas 100 gram, sedangkan harga emas di tanggal 9 itu mencapai 1.026.000, maka total aset yang kita miliki yaitu 100 keping dikalikan harga emas 1 gram tadi ya,
yang harga per gramnya itu 1.026.000. Jadi total aset yang kita miliki yaitu 102.600.000 rupiah. Nah, sedangkan ketika tanggal 10 ternyata harga emas ini naik. Nah, kenaikannya yaitu 10.000 per gramnya. Harga emasnya yaitu 1.036.000. Nah, kita hitung emas yang kita punya tadi 100 keping dikali 1.036.000, maaf. Maka total aset yang kita miliki yaitu 103.600.000 rupiah. Nah, kita simpulkan ya. Jadi harga keuntungan dari per gramnya tadi kan 10.000 ya. Coba kita hitung keuntungan per harinya. 100 keping dikalikan 10.000, maka hasilnya adalah 1 juta per hari. Wah, itu hanya per hari. Bayangkan jika kita menyimpan emasnya bertahun-tahun, bisa di situ maka terlihat ya keuntungan semakin lama semakin berlipat gitu kan. Nah, oke, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu mengenai semakin besar manfaat dari emas. Nah, ini ada tabel perbandingan ketika kita nyimpannya memakai uang kertas dan menyimpannya dalam bentuk emas. Jika pada tahun 2017 pada bulan April kita mempunyai uang 15 juta ya, kita simpan dalam bentuk emas, di mana waktu itu harga emas adalah 591 per gramnya, maka bisa kita dapatkan 26,7 gram. Nah, jika kita nyimpannya sampai pada bulan Agustus 2020, otomatis tinggal kita kalikan harga kepingan emas tersebut dengan harga Agustus 2020, di mana pada waktu bulan Agustus itu harga emas mencapai 1.050.000 per gramnya. Sedangkan ketika, nah berapa total akhirnya? Ya, total akhirnya adalah 28 juta. Sedangkan ketika kita nyimpannya dalam bentuk uang kertas, pastinya semakin berkurang kan ya, dikarenakan ada biaya potongan biaya admin dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya yaitu tabungan, sehingga tabungan akhir kita yaitu hanya 14.900.000. Nah, biaya umroh yang kita butuhkan adalah 25 juta. Nah, mana yang bisa berangkat umroh yaitu ketika kita menyimpan dalam bentuk emas. Jadi, kesimpulannya menabung emas akan membuat impian kita bisa cepat tercapai. Nah, jadi kesimpulan dari hukum kenaikan emas, hukum pengalih dari kenaikan emas ini, kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama yaitu keuntungan nilai aset naik, dan yang kedua manfaatnya. Jadi impian kita akan lebih cepat tercapai, ya kan? Selanjutnya kita bandingkan ketika emas terjadi penurunan emas. Nah, jika pada bulan Agustus 2020 tadi hasil akhir kita atau nilai aset akhir kita yaitu 28 juta, maka ketika misal pada bulan September terjadi penurunan harga emas menjadi per gramnya itu 1.026.000 misalnya ya. Nah, apakah kita rugi? Tidak. Kenapa? Karena modal awal waktu kita nabung pada tahun 2017 dulu adalah 15 juta, sedangkan hasil akhir atau tabungan akhir kita yaitu 27 juta. 27 juta. Nah, siapa yang rugi? Yang rugi adalah orang yang menyimpan uang, ya. Karena apa? Nilai asetnya dan daya belinya semakin menurun. Jadi kesimpulannya, ketika terjadi penurunan emas, kita mempunyai dua hal. Kita mendapatkan dua hal. Yang pertama yaitu keuntungan, di mana pengurangan keuntungan yaitu nilai aset, dan manfaat impian terjaga dari inflasi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai dua hukum emas. Sangat besar ya manfaatnya ya. Jadi kita memang harus memahami agar kita bisa lebih konsisten lagi dalam menabung emas. Misalkan kita nggak bisa nabung dalam skala besar, misalnya 5 gram per bulannya, kita bisa mulai dari kepingan terkecil atau misalnya standar 1 gram lah per bulannya. Jika kita konsisten, maka kita pun akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari emas ini ya. Maka dari itu, yuk kita nabung emas.
jangan lupa menggunakan emas EUA Gold. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.